Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan pembahasan tes PSBS Males School tahun 2020 nomor 51 paket B mata pelajaran IPA. Ya, perhatikan gambar nefron di bawah ini. Di sini ada gambar nefron dengan bagian-bagian yang ditunjuk P, Q, R, S, dan T. Fungsi nefron dalam pembentukan urin tidak lepas dari kaitannya dengan organ hati, ginjal dan hati, termasuk organ ekskresi. Kemudian berdasarkan gambar di atas, bagian nefron yang memiliki keterkaitan yang tepat dengan hati adalah, di sini disebutkan ada bagian nefron yang tepat keterkaitannya dengan organ hati. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita coba identifikasi dulu untuk bagian-bagian yang ditunjuk pada bagian nefron ini, di mana di sini ada P, Q, R, S, dan T. Untuk bagian P sendiri kita sebut dengan glomerulus. Dan di bagian S ada Q dulu ya. Di bagian Q maksudnya di sini ya. Q itu kita sebut dengan tubulus distal. Ini T tubulus ya, tubulus distal. Kemudian untuk bagian R, di bagian R di sini ini merupakan muara dari tubulus distal. Di sini tubulus distal ada banyak ya. Jadi di sini merupakan muara dari tubulus distal. Kita sebut dengan tubulus collectivus. Kemudian untuk huruf selanjutnya ada bagian S. Di sini lengkungan ini kita sebut dengan lengkung Henle. Dan untuk bagian yang terakhir pada gambar ini ditunjuk dengan huruf T di sini. Ini adalah tubulus proximal. Ya, ini bagian-bagian yang ditunjuk glomerulus. Kemudian ada tubulus distal di sini. Tapi jika kita sebutkan secara berurutan dari proses pembentukan urin, mulai dari glomerulus ya, glomerulus, kemudian di sini ada proximal dan lengkung Henle, tubulus distal, dan ada tubulus collectivus. Terkait dengan pembentukan urin sendiri, ada 3 tahap yang terjadi pada pembentukan urin. Di antaranya adalah, ya kita tulis dulu 3 tahap pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi ya, filtrasi. Yang kedua ada reabsorpsi. Dan yang terakhir atau yang ketiga di sini ada tahap augmentasi. Ya, filtrasi itu apa sih? Filtrasi kalau kita terjemahkan adalah penyaringan. Di sini nanti terjadi penyaringan darah, di mana nanti ada zat-zat yang tersaring, di antaranya ada asam amino, kemudian ada glukosa, ada air, dan ada ion, kemudian zat-zat yang lain yang ukurannya lebih kecil. Kemudian di reabsorpsi adalah penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Di antara yang diserap terutama adalah asam amino dan glukosa pada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Kemudian di tahap terakhir ada augmentasi, adalah penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya ada urea, kemudian ada amonia, kemudian ada sisa-sisa obat-obatan misalnya, kemudian ada air yang merupakan kelebihan atau hasil penyesuaian dari tubuh. Baik, untuk tempat terjadinya dari 3 tahap ini ada di mana sih? Ya, untuk yang filtrasi ada di glomerulus. Kemudian untuk reabsorpsi ada di tubulus proximal. Kemudian untuk augmentasi ada di tubulus distal.
Ya, terus hasil dari glomerulus, filtrasi di glomerulus disebut dengan urin primer, di mana urin primer masih terdapat zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk asam amino dan glukosa. Kemudian di tubulus proksimal terjadi di tubulus, maksudnya hasilnya ya, reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal hasilnya adalah urin sekunder. Dan yang terakhir ada augmentasi yang terjadi di tubulus distal, itu disebut dengan urin tersier. Ya, ini merupakan proses-proses yang terjadi di dalam ginjal dalam pembentukan urin. Sekarang kita coba untuk pilihan dari A, B, C, dan D. Ya, untuk bertanda T, di mana T adalah tubulus proksimal, melakukan penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ya, di sini betul terhadap glukosa yang dibantu pengaturannya oleh hormon insulin dari hati. Di sini kurang tepat ya. Jadi di sini pengaturannya bukan oleh hormon insulin dari hati. Kemudian untuk yang B, bertanda R dan S berfungsi menghasilkan urin tersier dengan pengaturan hormon yang dihasilkan dari hati, di mana R adalah tubulus kolektivus, sedangkan S adalah lengkung Henle. Ya, berfungsi menghasilkan urin tersier. Urin tersier sudah kita sebutkan dihasilkan melalui proses augmentasi di tubulus distal. Berarti di sini juga kurang tepat R dan S. Ya. Karena ini seharusnya bertanda di tubulus distal itu Q ya. Kemudian untuk yang C, bertanda Q berfungsi untuk menambahkan Q. Q adalah tubulus distal, menambahkan zat urea dan amonia. Ini betul ya. Yang dihasilkan dari hati, ya dalam hati itu terjadi pembongkaran protein, dan di antara hasil pembongkaran tersebut, ya zat yang sisa, maksudnya yang tidak dibutuhkan dari pembongkaran protein itu adalah urea dan amonia yang dibuang melalui ginjal. Ya, berarti ini betul ya. Kemudian untuk yang D, bertanda P, menyaring. P adalah glomerulus, terjadi filtrasi menyaring asam amino yang merupakan hasil deaminasi protein. Ya, betul, tapi di sini tidak hanya dari hati, tapi dari semua jaringan yang mampu melakukan deaminasi protein. Tapi di sini mengkhususkan hati sehingga ini menjadi kurang tepat. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah ya yang C. Ya, demikian, semoga bermanfaat.